Perkenalkan, nama saya Baik Sagita Salsabila dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan NIM D1A021-011 dari kelas A1 mata kuliah Ilmu Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangsa Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakatnya di wilayah semenanjung Apenina, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Italia. Adapun perbedaan pada zaman Romawi kuno dan zaman Yunani kuno. Yang pertama adalah pada zaman Romawi kuno, pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat, karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada teoritis. Sedangkan bangsa Yunani merupakan orang-orang yang suka berpikir, khususnya tentang negara dan hukum. Dan yang kedua adalah bangsa Romawi dimulai dari keadaan yang terpecah belah, namun akhirnya bersatu, sedangkan bangsa Yunani dimulai dengan kesatuan yang kompak tetapi akhirnya jatuh dan terpecah belah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ajaran sarjana pada masa Romawi kuno. Yang pertama adalah Polybius. Polybius sebenarnya adalah seorang ahli sejarah berkebangsaan Yunani, tetapi karena satu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Menurut Polybius sendiri, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang telah mendahuluinya, atau teori ini juga bisa disebut dengan Silus teori. Menurutnya, ada 6 macam bentuk negara, yaitu yang pertama adalah monarki. Monarki dipimpin oleh satu orang yang unggul dan memegang kepentingan bersama. Yang kedua adalah tirani, adalah bentuk negara yang menjalankan pemerintahan hanya untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemberontakan kaum bangsawan atas bentuk tirani yang pemerintahnya dipegang oleh beberapa orang dan tetap memegang kepentingan umum. Yang keempat ada oligarki. Pada bentuk ini sama sekali tidak ada keadilan, dan rakyatlah yang memberontak mengambil alih kekuasaan. Yang kelima ada demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat, namun karena terlalu bebas akhirnya timbul kekacauan di mana-mana. Karena kekacauan yang ditimbulkan dari demokrasi, maka muncullah satu orang yang ingin memperbaiki nasibnya dan menjalankan pemerintahan agar menjadi lebih baik. Maka bentuk negara berubah menjadi okhlorasi. Yang kedua adalah Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106-43 sebelum Masehi. Menurut Cicero, negara adalah merupakan suatu keharusan dan harus didasarkan pada rasio manusia. Rasio yang dimaksud di sini adalah rasio murni yang didasarkan pada hukum alam kodrat. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah merupakan bentuk yang merupakan campuran dari 3 bentuk pemerintahan yang baik-baik pula. Yang dimaksud di sini merupakan bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Seneca. Seneca merupakan seorang yang pernah menjadi guru Kaisar Nero yang meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada masa hidupnya, Romawi telah mengalami masa kebobrokannya. Seneca juga mengatakan bahwa kelemahan dari bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya di divide et impera. Karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Romawi itu menjadi sadar kembali dan mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Hal inilah yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Andini Dwi Apsari. Saya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, kelas A1 dengan NIM D1A021010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kaum monarkomaken. Istilah monarkomaken dalam pengertian yang umum berarti anti raja atau menentang raja. Tetapi sesungguhnya pengertian ini adalah kurang tepat sebab ajaran-ajaran dari para ahli pemikir tentang negara dan hukum yang dimasukkan dalam golongan kaum monarkomaken sama sekali tidak anti atau melawan raja-raja, bahkan tidak anti atau melawan sistem pemerintahan pada umumnya, melainkan yang ditentang atau yang dilawan itu adalah aksesnya.
Sistem absolutisme ini dalam banyak hal tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh teokrasi yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dan dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kalau hanya mengatakan bahwa negara atau raja itu berdaulat, ini tidak jelas karena raja itu sendiri juga berdaulat karena kehendak Tuhan. Pada waktu raja-raja memerintah dengan kekuasaan yang absolut, timbul akibat juga dalam lapangan keagamaan atau kepercayaan, yaitu bahwa raja dapat menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Maka dalam lapangan agama lalu timbul aliran reformasi yang kaumnya adalah ada Luther, Melanchthon, Zwingli, dan Calvin. Pendapat dari kaum reformator mengenai hubungan antara negara dengan gereja secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, sejak Dante yang hidup pada tahun 1365 sampai 1321 telah dibicarakan tentang hubungan antara negara dengan gereja, di samping ajaran-ajaran yang telah ada semenjak permulaan abad pertengahan. Menurut Dante, untuk mencapai perdamaian di dunia ini harus dibentuk suatu kerajaan dunia. Sedang negara dengan gereja itu harus hidup berdampingan, tetapi dengan dasar sendiri-sendiri untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan perdamaian dunia. Raja menurut Dante mendapatkan kekuasaan yang langsung dari Tuhan, jadi tidak melalui apalagi tergantung daripada paus. Pendapat Luther mengenai hubungan antara negara dan gereja adalah bahwa hubungan tersebut bersifat tidak tetap. Pendapat Calvin mengenai hubungan antara negara dengan gereja berpangkal pada perbedaan tugas antara negara dengan gereja. Kemudian, dalam lapangan ketatanegaraan, reformasi itu juga menimbulkan aliran baru, yaitu aliran atau ajaran monarkomaken, yang timbul karena raja mempunyai kekuasaan yang absolut, dan ini selalu menimbulkan akses antara lain raja dapat ikut campur dalam soal-soal keagamaan, dan bahkan menentukan kepercayaan apa yang harus dianut. Tujuan dari kaum monarkomaken ini sendiri adalah hendak membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut itu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.